Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi, peserta Latsar CPNS 2021, PPSDM Regional Bandung, Angkatan 36, Kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, di mana di sini saya melakukan analisis isu tempat di mana saya bekerja. Nah, di sini saya melakukan beberapa identifikasi masalah. Nah, masalah tersebut yang pertama adalah pelaksanaan proses pembelajaran daring yang kurang efektif pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, kurang memadainya sarana dan prasarana di sekolah. Yang ketiga, pemanfaatan perpustakaan yang belum maksimal. Yang keempat, proses penilaian, yaitu penilaian harian, penilaian tengah semester, dan PA, penilaian akhir di sini ya. Penilaian akhir. Di sini adalah PA. Oke, penilaian akhir yang belum maksimal. Selanjutnya, setelah saya mengidentifikasi masalah, di sini saya akan melakukan analisis tapisan masalah dengan metode APKL. Nah, di mana A di sini artinya aktual. Nah, maksudnya adalah bahwa isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Kemudian yang P adalah problematik. Maksudnya, isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu untuk diselesaikan. Yang ketiga adalah kekhalayakan. Maksudnya adalah bahwa isu tersebut ini bergantung pada hajat hidup orang banyak. Kemudian yang L adalah layak. Artinya, isu tersebut masuk akal. Nah, dan dapat memunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Nah, dengan metode APKL ini juga menggunakan yang namanya skala Likert, di mana jika memiliki nilai sangat besar itu akan memiliki poin 5, jika besar 4 ya. Kemudian kalau sedang itu 3, kalau kecil 2 dan sangat kecil itu 1. Nah, jadi pada masalah atau isu yang pertama adalah pelaksanaan proses pembelajaran daring yang kurang efektif pada masa pandemi COVID, di mana nilai A memiliki poin ini 5, P 4, K-nya 4, L-nya 4 gitu ya. Nah, sehingga jumlahnya di sini 16. Oh, bukan ya di sini. Jadi jumlahnya 17 ya. 17. Di sini 17. Oke. Nah, selanjutnya isu yang kedua di sini kurang memadainya sarana dan prasarana di sekolah. Nah, miliki sini 4, P-nya 3, K-nya 2, L-nya 3. Ini 7, 10, 12 ya. Betul, 12 jumlahnya. Kemudian isu yang ketiga adalah pemanfaatan perpustakaan yang belum maksimal. Dimana di sini nilainya A-nya 5, P-nya 3, K-nya 3, dan L-nya 3. Jumlahnya adalah 14. Kemudian isu yang keempat, proses penilaian harian. Di sini A-nya 3, P-nya 3, K-nya 3, L-nya 3. Nah, gitu. Jadi jumlahnya 11. Jadi kalau kita ingin memprioritaskan, kita lihat dari jumlahnya. Yang mana sini jumlahnya sangat besar. Nah, tentu di sini adalah yang 17. Artinya ini sangat prioritas ya. Yang isu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yang mana? Yang kedua itu adalah pemanfaatan perpustakaan yang belum maksimal. Yang ketiga adalah kurang memadainya sarana dan prasarana di sekolah. Yang keempat, proses penilaian harian dengan semester dan akhir yang belum maksimal. Ini memiliki 4 ya.
Jadi, setelah melakukan metode APKL, dilanjut dengan metode analisis tepisan, metode USG. Nah, U di sini adalah urgent, oke, urgent, kemudian S ini serius, G ini growth. Artinya, metode di sini kita memilih gitu, yang mana memang harus segera diselesaikan. Nah, jadi di sini juga menggunakan skala Likert. Nah, setelah dikumpulkan, setelah dilakukan metode USG, bahwa isu yang sangat perlu segera diselesaikan adalah yang pertama, pelaksanaan proses pembelajaran daring yang kurang efektif pada masa pandemi COVID-19. Nih ya. Oke, setelah melakukan metode USG, sini kita akan melakukan analisis fishbone. Nah, pada analisis fishbone ini kita akan melihat bagaimana suatu isu ini kan tentu ada penyebabnya gitu. Di sini kita akan melihat penyebabnya adalah ada penilaian, metode pembelajaran, materi pembelajaran, minat siswa, guru, dan lingkungan. Nah, mana proses penilaian yang terhambat ini merupakan sebab daripada pelaksanaan pembelajaran daring ini menjadi kurang efektif. Nah, jadi anak-anak ini jarang gitu mengumpulkan tugas. Nah, karena jarang mengumpulkan tugas sehingga penilaiannya jadi terhambat gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah nih model media pembelajaran. Nah, media pembelajaran. Pada media pembelajaran di sini biasa menggunakan WA ya, grup WhatsApp. Jadi ini penggunaannya kadang tidak maksimal karena di setiap rumah ataupun lingkungan siswa itu terkadang ada gangguan jaringan. Nah, akses internetnya itu kadang tidak bagus. Nah, jadi terkendala pada saat melakukan pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga adalah materi pembelajaran. Nah, jadi guru ini kadang sulit untuk menjelaskan kepada anak pada saat daring. Terkadang ada memang beberapa materi yang harus dijelaskan itu secara langsung. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah minat siswa. Nah, jadi minat siswa di sini kurang gitu. Karena anak-anak ini sudah bosan belajar di rumah. Selanjutnya ada guru. Nah, jadi guru sebagian itu pengetahuan tentang IT itu minim sehingga menghambat untuk melakukan pembelajaran daring gitu ya. Selanjutnya lingkungan. Nah, lingkungan di sini ada orang tua yang sangat kurang pengawasannya terhadap anak. Nah, ini juga menyebabkan ya sehingga pelaksanaan proses pembelajaran daring ini menjadi kurang efektif. Oke. Selanjutnya, setelah kita melakukan analisis fishbone, kita akan membuat alternatif penyelesaian masalah. Jadi tadi kita sudah temukan itu isunya pelaksanaan proses pembelajaran daring yang kurang efektif gitu ya pada masa pandemi COVID-19. Nah, disebabkan tadi diantaranya berbagai macam penyebabnya, diantaranya adalah minat siswa yang kurang, kemudian akses internet yang kurang bagus, kurangnya pengawasan orang tua, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita akan menemukan alternatif penyelesaian masalahnya. Nah, yang pertama, alternatif penyelesaiannya itu adalah dengan melakukan blended learning, yaitu kombinasi pembelajaran antara daring dan luring. Nah, bagaimana tahapannya? Yaitu kita bagi siswa beberapa kelompok untuk hadir ke sekolah. Misalnya dalam satu kelas kita
buatkan beberapa kelompok gitu ya. Kemudian kita buatkan jadwalnya untuk datang ke sekolah, jadwal daring juga. Jadi ada kombinasi pembelajaran antara daring dan luring. Nah, apa yang kita harapkan? Jadi di sini kita mengharapkan jadi siswa ini mampu melakukan pembelajaran yang sulit dicapai pada saat daring sehingga bisa diselesaikan pada saat luring. Nah, siapa pihak yang terlibat? Tentunya guru dan siswa. Selanjutnya, melakukan pengembangan diri bagi guru secara berkelanjutan. Nah, jadi karena minimnya pengetahuan tentang IT tadi, jadi guru di sini mengembangkan kompetensinya. Nah, tahapannya apa? Yang pertama, menyebarluaskan informasi pelatihan. Nah, sekarang kan sangat banyak ya pelatihan-pelatihan online. Jadi bisa disebarkan melalui grup WhatsApp gitu ya. Nah, kemudian jika memungkinkan difasilitasi oleh sekolah. Difasilitasi oleh sekolah. Misalnya melakukan pelatihannya kebetulan di sekolah. Jadi dapat menggunakan internet atau WiFi yang ada di sekolah, menggunakan laptop atau komputer yang ada di sekolah. Harapannya apa? Agar kompetensi guru ini dapat meningkat. Siapa yang terlibat pada tahap penyelesaian ini? Yaitu guru dan pejabat sekolah. Oke. Selanjutnya adalah menjalin komunikasi aktif antara wali kelas, guru pengajar ya, dan orang tua siswa. Nah, jadi adanya komunikasi yang aktif. Tahap penyelesaiannya yang pertama dengan membuat grup WhatsApp dengan orang tua, guru pengajar, dan wali kelas. Ya, jadi di sini disampaikan perkembangan anak. Nah, jadi disampaikan perkembangan anak sehingga orang tua bisa memantau ya. Di sini bisa dilakukan melalui grup ataupun secara pribadi ya. Nah, kemudian yang diharapkan apa? Yang diharapkan jadi siswa ini dapat belajar di rumah dengan pengawasan orang tua. Nah, pihak yang terlibat tentu guru dan orang tua. Ya. Oke. Berdasarkan alternatif penyelesaian masalah yang telah kita bahas di sini, dapat disimpulkan bahwa setiap masalah ini memiliki solusi. Nah, jadi apapun masalahnya, kita kita cari dulu penyebabnya, kemudian kita buatkan alternatif penyelesaiannya seperti apa. Jadi, apa yang kita harapkan itu dapat terrealisasi. Oke. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.